Salam jumpa adik-adik mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum Undiknas Denpasar, khususnya adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hukum Perdata. Adik-adik sekalian ya, ini adalah kuliah pertama yang sudah mulai aktif dalam menempuh perkuliahan pada semester ini. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat-sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan perkuliahan perdana ini, kita akan mulai dengan pendahuluan atau pengantar dalam mengambil mata kuliah Hukum Perdata. Sebenarnya, tanpa disadari, kita sudah sering melakukan tindakan-tindakan dalam kategori pelaksanaan Hukum Perdata dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena kita sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat selalu menjalankan hak dan kewajiban hidup dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bagaimana kita bersikap, bertindak menjadi seorang anak yang berbakti terhadap orang tuanya. Dan sebaliknya, bagaimana orang tua bersikap dan bertindak terhadap anaknya. Nah, hal ini disebut dengan alimentasi. Nah, alimentasi itu merupakan hak dan kewajiban timbal balik antara orang tua dengan anak. Demikian juga hak dan kewajiban antara anak dengan orang tua. Itu disebut dengan alimentasi. Contoh yang kedua dalam pelaksanaan Hukum Perdata ya, tanpa kita sadari kita sudah melaksanakan hal-hal dalam Hukum Perdata, yaitu contoh yang kedua, kita hidup akan mengalami suatu perkawinan. Maka kita harus tahu hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan suami dalam mengarungi bahtera perkawinan, sehingga perkawinan kita menjadi kekal dan abadi, atau bagaimana perceraian itu bisa terjadi. Dan masih banyak lagi hak dan kewajiban kita dalam pergaulan hidup bermasyarakat maupun dalam dunia usaha atau dunia dagang. Di sana akan terjadi suatu transaksi-transaksi sehingga sering terjadinya suatu perjanjian atau perikatan. Bahkan juga ada contoh yang diberikan pada bayi yang masih dalam kandungan. Itu sudah mempunyai hak dalam kehidupannya nanti. Itu bayi dalam kandungan sudah diperhitungkan hak dan kewajibannya nanti di dalam kehidupannya nanti. Hal ini sudah diatur di dalam pasal 2, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sering disebut dengan Burgerlijk Wetboek. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek dalam pasal 2 itu dinyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir ya setiap kali si anak mengendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, jadi apabila anak tersebut meninggal pada waktu dilahirkan, maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Jadi kepentingan yang dimaksud di sini itu dalam hal pembagian warisan. Itu tanpa disadari ya, kategori pelaksanaan daripada Hukum Perdata itu sudah saudara laksanakan ya. Nah, untuk mengantarkan adik-adik mahasiswa biar lebih paham terhadap Hukum Perdata itu, maka saya mulai dengan pengantar Hukum Perdata ya. Yang kita pelajari dalam pertemuan adik-adik hari ini sebagai pengantar dalam mata kuliah Hukum Perdata, yaitu kita akan bahas 4 sub pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang istilah dan pengertian Hukum Perdata. Yang kedua, kita akan bahas tentang luas kajian Hukum Perdata. Yang ketiga, kita bahas tentang bentuk Hukum Perdata. Dan yang keempat, kita bahas tentang sistematika Hukum Perdata. Istilah Hukum Perdata itu sering disebut dengan Burgerlijk Recht. Kalau saudara mendengar
istilah Burgerlijk Recht itu adalah hukum perdata ya. Burgerlijk Recht ya atau hukum perdata itu sering dilawankan dengan hukum pidana yang disebut dengan strafrecht. Hukum perdata juga disebut dengan privatrecht atau hukum privat. Nah, hukum privat ini sering dilawankan dengan hukum publik ya, hukum publik atau public recht. Hukum perdata juga dikenal dengan sipil recht ya, sipil recht atau disebut dengan hukum sipil. Hukum sipil ini sering dilawankan dengan hukum militer ya atau militer recht ya. Itu istilah-istilah di dalam hukum perdata ya. Jadi istilah hukum perdata disebut dengan Burgerlijk Recht, privatrecht dan sipil recht ya. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Profesor Joyo Diguno sebagai terjemahan dari Burgerlijk Recht ya pada masa penjajahan Jepang. Kata perdata itu berasal dari kata Sanskerta yang istilah aslinya disebut dengan paradata. Paradata ini artinya para pihak ya. Sebelum kita membahas istilah hukum perdata atau hukum privat atau hukum sipil, adik-adik mengingat kembali ke belakang ya pada mata kuliah yang telah adik-adik tempuh, yaitu dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum atau pengantar hukum Indonesia ya. Di sana pasti saudara sudah tahu tentang pembagian hukum secara klasik ya. Pembagian hukum secara klasik yaitu sejak dulu pembagian hukum itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum privat dan hukum privat dan hukum publik ya. Hukum privat dan hukum publik, di mana yang dimaksud dengan hukum privat itu adalah hukum yang mengatur kepentingan orang perseorangan, sedangkan hukum publik itu adalah hukum yang mengatur kepentingan umum ya. Kepentingan umum. Jadi pengertian dalam pembagian hukum klasik ini ya, hukum publik itu sering disebut dengan hukum negara ya, karena hukum publik maupun hukum negara itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan kepentingan warga negaranya. Nah, contoh daripada hukum publik yaitu hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara, hukum internasional dan yang lain-lainnya. Sedangkan ya, hukum privat itu ya adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara yang satu dengan warga negara lain yang lainnya. Contoh dalam hukum privat adalah hukum perdata ya, maupun hukum dagang, dan masih banyak lagi hukum privat lainnya seperti hukum perkawinan, hukum perusahaan dan lain sebagainya. Itu merupakan hukum privat ya, atau hukum yang mengatur antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Kedua pembagian hukum ini adalah pembagian hukum secara klasik ya. Setelah kita mengenali istilah hukum perdata, maka kita wajib mengenal pengertian hukum perdata itu sendiri. Karena pengertian atau definisi itu sangat penting ya dalam mempelajari ilmu hukum. Kenapa demikian? Nah, karena dalam memahami apa saja kita harus tahu pengertian yang dimaksud, agar tidak terjadi salah di dalam menafsirkan sesuatu hal. Nah, apa itu hukum perdata atau Burgerlijk Recht? Hukum perdata itu ya hukum yang mengatur kepentingan warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Tetapi ada berbagai pendapat ya, berbagai pendapat dari ahli hukum tentang pengertian hukum perdata atau definisi hukum perdata.
Namun ya tetapi saya mengambil hanya 3 contoh pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum tentang hukum perdata. Di antaranya pendapat dari Profesor Subekti. Hukum perdata merupakan semua hukum privat material berupa segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Pendapat yang kedua dari Profesor Sudikno Mertukusumo. Hukum perdata itu adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya, baik meliputi hubungan keluarga maupun pergaulan masyarakat. Nah, pengertian yang ketiga saya kutip dari pendapatnya Sri Sudewi Masyon Sopwan, di mana hukum perdata itu adalah sebagai hukum yang mengatur kepentingan warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya, atau hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dan perseorangan lainnya. Itu pendapat dari Sri Sudewi Masyon Sopwan ya. Dari ketiga pendapat tersebut bahwa pengertian hukum perdata itu dapat disimpulkan sebagai berikut ya. Dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur hubungan kepentingan warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya dalam peraturan hidup bermasyarakat. Itu bahasan yang pertama ya, tentang istilah dan pengertian hukum perdata. Kita beralih selanjutnya ke luas kajian hukum perdata. Setelah mempelajari istilah dan pengertian hukum perdata, maka kita harus tahu luas kajian hukum perdata. Adapun luas kajian hukum perdata itu ada 2 ya, yaitu hukum perdata dalam arti sempit dan hukum perdata dalam arti luas. Sekarang kita berbicara tentang luas kajian hukum perdata dalam arti sempit. Maka adik-adik akan mempelajari ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUA Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek saja. Jadi kalau adik-adik hanya mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja, itu saudara mempelajari hukum perdata dalam arti sempit ya. Sedangkan ya, ketika kita akan membahas kajian hukum perdata dalam arti luas, maka adik-adik tidak hanya mempelajari hukum perdata yang diatur di dalam KUA Perdata atau BW saja ya, tetapi juga mempelajari tentang hukum dagang yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek Pan Ko Pandel, dan peraturan-peraturan hukum lainnya seperti hukum perkawinan, hukum asuransi, ya, hukum kekayaan intelektual, hukum kepailitan, hukum perusahaan, dan lain-lainnya. Nah, itu hukum perdata dari kajian hukum perdata dalam arti luas. Nah, sedangkan tahap selanjutnya yaitu kita akan mempelajari bentuk hukum ya, bentuk hukum perdata. Bentuk hukum perdata terdiri dari hukum perdata tertulis dan hukum perdata tidak tertulis. Yang dimaksud hukum perdata tertulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Itu merupakan bentuk hukum perdata tertulis ya. Sedangkan hukum perdata tidak tertulis adalah peraturan-peraturan hukum atau peraturan-peraturan hukum perdata yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan yang diyakini secara turun-temurun dan ditaati ya oleh masyarakat setempat, sehingga disebut dengan hukum
adat atau hukum kebiasaan. Kalau di Bali itu diatur di dalam awig-awig atau perarem itu dalam hukum adatnya. Itu merupakan bentuk daripada hukum perdata ya, bentuk hukum perdata tertulis dan hukum perdata tidak tertulis. Kajian selanjutnya yaitu tentang sumber hukum perdata. Sumber hukum perdata. Apa itu sumber hukum? Nah, secara umum sumber hukum itu adalah segala sesuatu yang telah menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa ya. Artinya ya, jika dilanggar aturan-aturan tersebut akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Itu merupakan sumber hukum ya. Sumber hukum. Jadi apa itu sumber hukum perdata? Apa saja sumber hukum perdata? Sumber hukum perdata itu terdiri dari sumber hukum perdata material dan sumber hukum perdata formil. Sumber hukum perdata material adalah sumber hukum yang mengatur adanya hak dan kewajiban bagi subjek hukum atau kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum tentang hak dan kewajiban keperdataan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Contoh sumber hukum material yaitu KUA Perdata, KUA Dagang, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Hak Tanggungan, dan lain sebagainya. Itu merupakan sumber hukum perdata material. Sedangkan yang dimaksud sumber hukum perdata formil itu adalah hukum acara perdata. Nah, hukum perdata formil itu yaitu hukum yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum perdata material atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak keperdataan seseorang sesuai dengan hukum perdata material yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain atau yang disebut pula dengan hukum acara perdata. Jadi peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk menjamin tegaknya hukum perdata material itu adalah AIR dan RBG. Apa itu AIR dan RBG? Nah, itu dalam bahasa Belanda ya. AIR itu disebut dengan Ad Ersine Indonesian ya, Indonesia atau Indonesian Reglement ya, Ad Ersine Indonesia Reglement yang merupakan instrumen hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan suatu persidangan ya untuk perkara perdata yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura. Jadi AIR ini berlaku bagi orang-orang yang berpenduduk di Pulau Jawa dan Madura. Sedangkan RBG ya, RBG itu yang disebut dengan Reglement voor de Gewisten ya, yang sering diterjemahkan sebagai hukum daerah seberang ya, diterjemahkan sebagai hukum daerah seberang, yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan baik perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Jadi orang-orang yang orang-orang atau penduduk yang ada di luar Jawa dan Madura itu hukum formilnya, hukum acara perdatanya itu adalah RBG ya. Jadi RBG itu adalah Reglement voor de Gewisten itu yang berlaku bagi orang di luar Pulau Jawa dan Madura. Itu merupakan sumber hukum formil atau hukum acara perdata.
tahapan selanjutnya atau kajian selanjutnya yang dibahas tentang sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata terdiri dari dua macam atau dua jenis sistematika, yaitu sistematika menurut KUA Perdata atau sistematika menurut Burgerlijk Wetboek dan sistematika menurut ilmu pengetahuan. Sistematika hukum perdata menurut Burgerlijk Wetboek atau KUA Perdata itu terdiri dari 4 buku yaitu buku pertama mengatur tentang orang yang disebut dengan pan person. Buku kedua yang mengatur tentang benda yang disebut dengan panjaken. Buku ketiga yang mengatur tentang perikatan yang disebut dengan panperbintenisen atau panperbintenis. Buku keempat adalah yang mengatur tentang pembuktian dan kedaluarsa yang disebut panbewiet verklaring. Buku pertama, apa yang terkandung di dalam buku pertama yang mengatur tentang orang atau pan person? Itu di dalamnya memuat tentang hukum perorangan atau yang memuat tentang subjek hukum dan hukum keluarga. Itu yang diatur di dalam buku pertama, buku tentang orang Buku kedua yang diatur dalam hukum benda buku kedua itu mengatur tentang benda atau panjaken, itu memuat tentang hukum benda dan hal ikhwal tentang hukum waris. Jadi buku kedua itu mengatur tentang hukum benda dan hukum waris. Buku ketiga itu mengatur tentang perikatan atau panperbintenis atau panperbintenis, itu memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Itu. Sedangkan buku keempat mengatur tentang pembuktian dan kedaluarsa. Itu yang memuat hukum perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum Itu. Ini dalam buku keempat ini termasuk dalam hukum perdata formil. Itu hukum acara perdata, ini buku keempat. Itu merupakan sistematika dari Burgerlijk Wetboek atau KUA Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu. Sedangkan sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan itu ada 4, yaitu hukum orang personenrecht, yang kedua hukum keluarga familierecht, hukum harta kekayaan vermogenrecht, dan hukum waris recht Hal-hal apa saja yang diatur di dalam hukum orang? Yaitu dari keempat sistematika ilmu pengetahuan hukum tadi, itu yang diatur di dalamnya dalam hukum orang itu adalah hukum yang mengatur tentang subjek hukum, kewenangan hukum, domisili, dan catatan sipil. Itu yang diatur di dalam hukum orang. Kemudian apa yang dimaksud dengan hukum keluarga? Yang kedua, yaitu hukum keluarga yang timbul karena adanya hubungan antara orang tua tertentu atau hukum yang mengatur atau hukum yang timbul karena adanya hubungan antara orang tua tertentu seperti perkawinan, hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara wali dengan anak yang menjadi wali, dan hubungan antara orang yang diletakkan di bawah pengampuan atau kuratel. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan hukum harta kekayaan? Hukum harta kekayaan itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum. Yang disebut objek hukum itu adalah benda dan hubungan hukum yang terjadi. Hubungan hukum yang terjadi, yang dimaksud hubungan hukum yang terjadi di sini adalah
terjadinya hukum perikatan ya. Nah, apa itu hukum perikatan? Hukum perikatan itu adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih di dalam lapangan harta kekayaan, di mana satu pihak mempunyai hak dan pihak lain mempunyai kewajiban atas suatu prestasi atau pemenuhan atas suatu perikatan. Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan hukum waris? Hukum waris itu merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang hal ihwal harta benda seseorang yang telah meninggal dunia. Jadi, ya, hal-hal yang dipelajari dalam mata kuliah perdata ini adalah hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum benda atau hukum harta kekayaan, hukum waris, dan hukum perikatan. Sedangkan hukum pembuktian dan kedaluarsa dalam buku keempat KUH Perdata itu nanti dipelajari dalam mata kuliah hukum acara perdata atau hukum perdata formil. Nah, demikian ya. Demikian perkuliahan ini yang dapat saya sampaikan ya sebagai awal perkenalan atau pengantar dalam perkuliahan hukum perdata. Demikian perkuliahan ini yang dapat saya sampaikan sebagai awal perkenalan atau pengantar dalam perkuliahan hukum perdata. Jadi apa yang disinggung dalam pengantar tadi, maka adik-adik sudah memahami apa itu istilah hukum perdata, apa itu pengertian daripada hukum perdata, apa itu sumber hukum perdata, sistematika hukum perdata, serta hal-hal yang akan dipelajari dalam mata kuliah hukum perdata. Nah, untuk itu saya akhiri pertemuan ini, kurang lebih saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya.